Mereka harus berani speak up, dan alhamdulillah kan sekarang media sosial udah luar biasa. Jadi gini Mbak, saya senang ada ibu-ibu atau bapak-bapak pedagang kaki lima, pedagang bakso, rumah makan, mereka speak up seperti itu gitu. Itu bagus kok buat kontrol publik ya, karena dan juga supaya publik juga mulai aware, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, kami menghadirkan Economic Update spesial yang membahas isu strategis bersama dengan para pengambil kebijakan, regulator, dan juga pemerintah. Dan saat ini sudah bersama kami, Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Pak Maman, apa kabar? Selamat datang di studio kami. Baik, alhamdulillah Mbak Maria. Luar biasa. Pak Maman, menarik sekali kalau bicara terkait dengan UMKM di 2026 ini. Kalau berdasarkan data di 2025, kontribusi UMKM terhadap PDB kita ini di atas 61%. Tapi bagaimana dengan di 2026, di pertengahan tahun ini, di tengah perlambatan ekonomi global? Seperti apa posisi UMKM kita? Memang begini Mbak, saya mau mulai dari satu hal dulu, bahwa kalau kita bicara tentang usaha mikro, kecil, menengah, itu basisnya adalah kemandirian. Jadi rata-rata teman-teman, saudara-saudara kita yang dia pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha menengah, mereka basisnya itu adalah kemandirian. Artinya apa? Jadi dalam setiap situasi, mereka tidak melihat itu sebagai sebuah permasalahan, tapi sebagai sebuah tantangan. Jadi gini, jadi pada saat dia melihat situasi ekonomi global dengan segala ketidakpastiannya, konflik antara Amerika dengan Iran, berimplikasi terhadap domestik segala macam, bagi sebagian orang mungkin melihat itu sebagai sebuah permasalahan, tapi bagi teman-teman UMKM melihat itu sebagai sebuah challenging atau tantangan. Itu dulu tuh. Dua sudut pandang yang berbeda tuh. Kalau permasalahan, akhirnya kita terjebak melihat itu sebagai sebuah masalah. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah tantangan ataupun challenging, nah itu spirit dan outputnya akan lebih positif dan konstruktif. Itu. Nah, melihat kondisi kekinian dengan isu global, ya saya harus bilang bahwa ini cukup challenging bagi teman-teman UMKM. Makanya pemerintah di era kepemimpinan Pak Prabowo memulai coba mendorong dengan beberapa paket-paket insentif. Bahwa sebagai contoh, kayak kemarin kan ada isu dengan adanya penutupan Selat Hormuz, dampaknya kan kepada kebutuhan raw material bahan plastik kita, nafta itu tinggi. Naiknya itu bisa sampai 100%. Nah, sedangkan rata-rata pengusaha-pengusaha mikro kita, khususnya mikro ya, itu kebutuhan akan plastik, bahan baku untuk packaging kan tinggi. Nah, itu kan juga berdampak tuh. Nah, makanya pemerintah keluar dengan beberapa kebijakan bahwa insentif bea masuknya dinolkan. Artinya tidak dikenakan beban bea masuk supaya kos biaya juga tidak terlalu naik terus tuh harga bahan baku raw materialnya. Lalu yang kedua, mulai mencari beberapa supply pasokan bahan-bahan baku plastik dari beberapa daerah, tidak hanya dari Timur Tengah. Jadi poinnya Mbak, kalau tadi kita melihat ini sebagai sebuah challenging, di sisi lain bahwa kebutuhan raw material plastik ini tinggi, di sisi lain membuka peluang usaha bagi para produsen-produsen plastik dalam negeri yang berbahan baku yang tidak melalui barang impor gitu loh. Sebagai contoh rumput laut. Karena kita tahu rumput laut kan juga bisa menjadi salah satu bahan baku plastik tuh. Nah, hal-hal yang kayak gini nih. Jadi di satu sisi ada situasi A, tapi di sisi lain memberikan impact positif terhadap sektor yang lainnya. Gitu. Baik, tapi setelah beberapa bulan berjalan kebijakan ini, seperti apa dampaknya untuk UMKM kita? Sekarang udah mulai stabil.
Ini kalau kita ambil satu contoh ya, terkait mengenai, ini kan yang jelas nyata aja nih, dampak dari konflik Amerika dengan Iran, salah satu dampak nyatanya adalah bahan baku plastik kan naik. Nah, tapi sekarang sudah mulai stabil lagi, sudah mulai relatif kembali turun, walaupun belum normal 100% ya, tapi sudah mulai menurun. Karena kita sudah ambil suplai pasokan dari beberapa negara lain, tidak hanya bergantung pada Timur Tengah saja. Lalu kita sudah mulai mendorong untuk melakukan, mendorong diversifikasi raw material bahan plastik dari yang lebih ramah lingkungan yang ada di suplai dari bahan baku dalam negeri kita. Baik, terkait dengan insentif ini memang sudah diberikan kepada UMKM, tapi ada satu kebijakan terkait dengan pajak juga, ini yang juga sempat menjadi sorotan UMKM, terutama UMKM yang sudah membentuk PT begitu. Seperti apa Kementerian UMKM ini mungkin bisa menjembatani dengan Kementerian Keuangan? Begini, saya tentunya harus melihatnya pada posisi sudut pandang yang berbeda dengan teman-teman Dirjen Pajak ya. Kalau teman-teman Dirjen Pajak kan dia pasti tidak lebih tidak kurang dalam aspek bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak dan juga ekstensifikasi pajak. Tetapi dari sisi kita Kementerian UMKM tentunya kita ingin proporsional dong, bahwa upaya pemungutan pajak itu harus berkeadilan, tidak boleh ditanggung rata semua gitu. Nah, semangatnya Kementerian UMKM itu direspon secara positif juga oleh Dirjen Pajak. Tertuanglah dengan aturan pajak yang baru. Apa aturan pajak yang baru? Kalau bagi usaha mikro yang pendapatannya 500 juta di bawah 1 tahun, di bawah 500 juta dalam 1 tahun, itu bebas pajak. Meskipun PT ya Pak? Nanti dulu nih, itu kita bicara aturan dulu. Rezim sebelumnya. Yang kedua, yang pendapatannya 4,8 miliar per tahun, itu hanya dikenakan pajak 0,5%. Kan itu tuh. Ini yang menyentuh sektor UMKM. Nah, yang jadi masalah Mbak, dan ini sudah berlaku seterusnya. Kalau dulu kan hanya diperpanjang 1 tahun, diperpanjang 1 tahun, diperpanjang 1 tahun. Nah, yang jadi permasalahan Mbak, temuan di lapangan banyak juga oknum-oknum pengusaha yang dia sebetulnya udah masuk kategori menengah dan besar tuh. Nah, karena dia ingin tetap mendapatkan geser lari dari kewajiban pajak, akhirnya dia memanfaatkan aturan pajak ini dengan memecah-mecah PT, gitu loh maksudnya. Nah, kan nggak fair dong, maksudnya gini, ya, aturan perpajakan yang insentif terhadap UMKM ini kan untuk mereka yang memang sudah kita atur tuh, ya yang di bawah 4,8 M. Ya kalian-kalian yang sudah di atas 4,8 M ya tolonglah berkontribusi juga untuk negara, kan kalian sudah besar, sudah tumbuh. Ya nggak boleh dong memanfaatkan fasilitas pajak yang sama dengan teman-teman UMKM lainnya gitu. Jadi sebetulnya semangatnya itu kurang lebih itu. Nah makanya selama ini akhirnya didorong yang PT enggak gitu. Tapi bukan berarti PT tidak bisa, tapi didorong kebijakan PT perseorangan gitu loh. PT masih bisa, tetapi yang PT perseorangan, supaya kita mau insentif pajak ini betul-betul tepat sasaran dan proporsional serta berkeadilan. Sebetulnya semangatnya itu. Baik. Apakah dengan pertumbuhan pengusaha-pengusaha UMKM tadi Bapak sampaikan sudah sampai ke kelas menengah, ini pertanda bahwa UMKM kita memang sudah naik kelas? Sebelumnya saya tambahin satu ya. Nah, ini saya banyak melihat nih Mbak, kurang lebih 2 minggu terakhir ada muncul berita-berita yang dimana saudara-saudara kita yang pedagang-pedagang kaki lima, yang rumah restoran segala macam dibebankan pajak, kan gitu. Saya mau sampaikan, bagi mereka yang pendapatannya di bawah 500 juta, kalau di bawah 500 juta 1 tahun itu berarti kurang lebih sebulannya itu kurang lebih sekitar ya 40 jutaan ya. 40 jutaan something tuh. Omsetnya itu nggak bebas pajak tuh. Jadi kalau misalnya ada muncul ada yang dimintain pajak gitu di daerah, ya dia teman-teman UMKM harus berani sampaikan bahwa kami omsetnya di bawah 500 juta per tahun, bebas pajak.
Tapi kalau yang memang tadi di bawah 4,8 M, kalau di bawah 4,8 M tuh berarti per bulannya itu kurang lebih sekitar 400 juta tuh. Ini per bulan loh, itu lumayan. Artinya maksud saya sebetulnya kebijakan insentif ini udah menurut kita tuh sudah sangat berkeadilan, dan itu tidak menyentuh bagi mereka yang memang masih belum berkemampuan. Artinya itu udah, jadi aturan itu sudah dijaga. Jadi jangan sampai mereka-mereka yang memang belum layak untuk dipajaki tapi masih tetap dipajaki gitu loh. Jadi pemerintah ini hadir untuk menjaga mereka yang memang belum berkemampuan, ya nggak boleh dong gitu loh. Jadi sebetulnya di situ letak yang mau kita jaga dan kita luruskan. Jadi dan kalau misalnya ada satu dua yang mungkin terdampak, yaitu mereka harus berani speak up. Dan kita akan lindungi itu, pemerintah akan melindungi, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Baik, artinya jika ada rekan-rekan kita di daerah yang mungkin mengalami masalah tetap ditagih seperti itu, Kementerian UMKM bersedia untuk menjembatani? Sangat bersedia, karena memang keberadaan kami Kementerian UMKM kan juga berdasarkan perintah PP nomor 7 tahun 2021, itu ada PP perlindungan. Jadi tugas kami itu memberikan perlindungan, penyeragaman hak, dan berkeadilan. Jadi itu gampang kok ngebacanya. Kalau 500 juta per tahun itu berarti per bulan dia 40 jutaan tuh omsetnya. Kan kita bisa ukur tuh. Ya kalau kayak misal rumah makan kecil-kecilan, warung bakso, dari mana dia mau dikenain pajak? Ya nggak boleh dong. Kan kita udah bisa takar tuh Mbak, betul dong. Kalau orang-orang pajak ya, maksudnya rumah makan warung apa gitu, warung nasi, kita udah bisa ukur kok per bulannya 40 juta nggak sih? Kan gampang kita ngelihatnya, pakai common sense juga kita bisa tahu kok gitu loh maksud saya. Nah makanya dan kita lihat kalau tadi sampai ada yang ditagih kayak begitu, itu saya pastikan itu oknum yang memang dia tidak memahami secara aturan itu. Jadi dan kita berhak untuk menindak itu. Apa yang harus dilakukan teman-teman dalam keadaan seperti itu? Apakah harus lapor? Ya mereka harus berani speak up, dan alhamdulillah kan sekarang media sosial udah luar biasa. Jadi gini Mbak, saya senang ada ibu-ibu atau bapak-bapak pedagang kaki lima, pedagang bakso, rumah makan, mereka speak up seperti itu gitu. Itu bagus kok buat kontrol publik ya, karena dan juga supaya publik juga mulai aware, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Ini repot nih kan, banyak oknum-oknum nggak bertanggung jawab di lapangan. Akhirnya yang jelek siapa? Yang jelek pemerintah juga. Gitu. Padahal kita pemerintah sudah menyiapkan perangkat-perangkat insentif yang menurut kita itu berkeadilan. Kita sesuaikan dengan kemampuan pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah. Gitu. Baik, masih ada beberapa bulan menuju ke akhir tahun, Pak. Lalu insentif apa lagi yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menggenjot lagi performa UMKM kita? Oke. Nah begini, saya sebetulnya mau bicara salah satu insentif adalah akses pembiayaan. Tapi sebelum saya masuk bicara tentang akses pembiayaan, saya mau kasih sebuah ilustrasi cerita, Mbak. Jadi ngurusin usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu, terutama usaha mikro dan kecil ya, kalau menengah dia punya isu tersendiri lagi tuh, karena dia relatif sudah bisa mandiri lah gitu ya. Yang usaha mikro dan usaha kecil itu, ini kayak begini Mbak. Mbak pengusaha mikro ya, kita bantu Mbak pembiayaan. Dapat kredit pembiayaan kurang lebih 400 juta untuk modal usaha. Lalu kita bantu lagi pendampingan, akses pendidikan, pelatihan untuk supaya dia bisa memproduksi barang dengan kualitas yang bagus gitu misalnya. Dan alhamdulillah Mbak sebagai pengusaha mikro atau pengusaha kecil di suatu daerah, Mbak bisa tuh produksi barang sesuai dengan jumlah kuantiti. Ada satu isu Mbak yang memang itu juga menjadi perhatian. Mbak sudah bisa produksi tapi pertanyaannya bisa jual barang nggak? Ini kan satu case tersendiri juga. Kita sudah punya akses pembiayaan, sudah bisa produksi barang, tapi pada saat barangnya mau dijual di pasar nggak ngambil ataupun nggak laku di pasar. Kenapa? Karena banyak hal, mungkin kualitas produknya, atau yang paling mengerikan itu barang-barang impor masuk banyak. Nah maka dari itu kita pada saat kita menggelontorkan akses pembiayaan kepada
teman-teman pengusaha mikro dan kecil, kita juga jaga juga nih pasarnya, Mbak. Jadi makanya arahan dari Pak Presiden kepada kami, baik itu Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Bea Cukai, dan kami Kementerian UMKM dan beberapa institusi lainnya, agar produk-produk barang impor itu juga harus disterilisasi. Jangan juga mudah masuk begitu saja, akhirnya membanjiri pasar domestik, menyebabkan produsen-produsen produk dalam negeri nggak bisa jual barangnya. Nah ini juga kita jaga, supaya apa? Supaya produk-produk domestik dalam negeri kita bisa tumbuh tuh. Gitu. Nah ini yang tadi saya bilang salah satu insentif-insentifnya, selain tadi kita dorong pembiayaan, sterilisasi pasar juga harus dilakukan supaya dia berimbang tuh. Karena begini, Mbak, jangan sampai, Mbak, kita udah kasih pengusaha mikro dan kecil ini pembiayaan sekian, tiba-tiba dia nggak bisa jual barang, kan jadi kredit macet. Pada saat kredit macet, NPL bank tinggi, terus yang si pengusaha mikronya pun nggak bisa bayar hutang, akhirnya jadi problem sosial. Berantem sama istri, akhirnya mungkin bisa jadi ribut keluarga, akhirnya ditagih-tagih debt collector, macam-macam tuh problem sosialnya. Ini yang kita jaga nih, kesetimbangannya nih. Baik, apakah sterilisasi ini artinya akan ada pembatasan impor secara signifikan ke depannya? Jangan dijawab dulu Pak Maman, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi bersama saya Maria Anneke, dan saya juga masih ditemani oleh Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman. Iya Pak Maman, tadi Bapak sudah sedikit membahas ini soal seperti apa pembatasan impor ke depannya untuk bisa melindungi UMKM kita. Lalu sesignifikan apa yang menjadi timeline pemerintah ke depannya? Kalau terkait pembatasan produk-produk impor, menurut saya itu menjadi salah satu agenda utama. Prinsip dasarnya begini. Kita tidak anti barang impor ya, kita tidak anti barang impor. Tetapi kita ingin produk-produk impor yang masuk itu juga tidak menghantam produk-produk domestik kita. Karena pada akhirnya keberpihakan kebijakan pemerintah pasti harus berpihak kepada kepentingan domestik dalam negeri. Artinya beberapa produk-produk barang-barang domestik dalam negeri yang kita sudah punya kemampuan untuk memproduksi, ya tentunya itu harus kita imbangi dengan barang-barang impor yang masuk, ya kita batasi supaya jangan sampai dia menggerus kebutuhan atau kepentingan tumbuh kembangnya produksi produk-produk dalam negeri kita. Itu menjadi salah satu key point, Mbak, untuk membuat usaha mikro dan kecil menengah kita tumbuh. Karena contoh ya, ini yang sering disampaikan oleh Pak Presiden mengenai under invoicing, transfer pricing dan lain sebagainya. Bisa bayangkan, Mbak, ada sebuah produk misalnya, contoh jilbab. Ini jilbab yang hari ini dikonsumsi oleh mayoritas perempuan wanita-wanita kita di Indonesia. Itu sekarang jilbab kan diproduksi dalam negeri udah bisa kok, udah banyak gitu. Jadi ngapain lagi kita impor? Kalau domestik sudah ready. Yang kedua, baju ataupun celana gitu ya, misalnya celana gitu. Mau ngapain lagi kita impor? Lawang di domestik ada, kecuali kalau yang produk-produk branded ya, itu kan lain lagi tuh. Itu kan segmentasi pasarnya kan kelas yang di situ dan yang kayak gitu loh. Terus sepatu, nah ini tren sepatu loh. Sepatu domestik kita, produsen-produsen sepatu dalam negeri kita itu udah mulai top loh. Jadi kalau kita lihat tumbuh tuh produsen-produsen sepatu domestik dalam negeri kita yang sneaker tuh udah mulai variasinya udah lumayan luar biasa. Nah yang kayak gitu-gitu pada saat itu kita leveling scale-nya sama gitu ya, ngapain kita impor lagi? Ya kita batasin aja. Bukan berarti kita tutup,
Tapi ya kita batasi gitu. Kalau yang dulu mungkin 1.000, ya kalau sekarang kita batasi impornya cuma 500, boleh dong. Supaya produk dalam negeri kita juga bisa tumbuh gitu. Jadi kebijakan-kebijakan ini, dan ini sudah direction Presiden, jadi artinya kita sebagai pembantu beliau, ya harus bisa mengamankan kebijakan dan arahan dari Pak Presiden ini. Karena kan semangatnya Pak Presiden kan ekonomi kerakyatan kan. Jadi beliau memang concern sekali terhadap ekonomi kerakyatan. Lalu yang kedua mengenai keadilan ekonomi. Jadi ini yang kita jaga. Jadi kita sebagai pembantu beliau, kita coba turunkan kebijakan besar dari beliau. Ya salah satunya adalah hal-hal untuk menjaga produksi produk dalam negeri kita. Baik, mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya adalah Pak, bagaimana indikator yang nanti akan digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap barang impor tersebut? Karena banyak sekali juga sektor manufaktur yang sebenarnya masih sangat bergantung sekali dengan bahan baku yang berasal dari impor. Ya, yang saya sampaikan ini dua hal berbeda, Mbak. Makanya tadi saya juga mau meluruskan, jangan sampai kita dibenturkan seakan-akan kita ini anti impor. Enggak. Kan tadi di awal saya sudah bilang, untuk produk-produk kita yang kita sudah bisa produksi, ya kita harus batasi produk-produk yang dari luar. Nah kalau terkait kebutuhan raw material, ya mau nggak mau ya kita harus buka ruang itu. Sebagai contoh tadi saya kembali kepada kebutuhan akan bahan baku plastik kita. Pada saat kita terlalu bergantung dengan kebutuhan barang-barang impor kita, akhirnya tiba-tiba ada situasi terjadi di luar sana, di negara penyuplai, akhirnya impactnya ke dalam. Maka dari itu salah satu langkah kita pasca kejadian itu kita mitigasi. Kita sudah mulai melakukan diversifikasi, mendorong beberapa produk-produk raw material bahan plastik, dari misalnya yang lebih ramah lingkungan, rumput laut, bahan singkong, dan lain sebagainya. Nah ini lagi kita dorong. Poinnya saya mau bilang, kita tidak anti barang impor, tetapi kita coba sesuaikan agar jangan sampai barang-barang impor yang masuk itu justru menghantam produk dalam negeri kita. Gitu. Baik, berikutnya bagaimana dengan impor ilegal? Ini mungkin menjadi musuh bersama yang selalu kita harapkan prosesnya ini bisa segera signifikan. Kalau impor ilegal ini ada dua. Kalau kita mau melihat impor ilegal ya, satu impor yang katanya masuk dalam kategori thrifting tuh. Tapi sebetulnya saya mau luruskan bukan barang thrifting, karena kalau barang thrifting ini kan sebetulnya barang-barang yang bekas dijual. Yang kalau itu sih legal tuh, misalnya Mbak punya baju bekas gitu ya, mau dijual, ya itu legal aja. Nah yang ilegal ini adalah barang-barang bekas yang diimpor dari luar. Jadi barang bekasnya itu ada di luar, diimpor masuk ke Indonesia, itu ilegal. Lalu yang kedua, barang-barang yang masuk tidak melalui proses jalur yang benar. Akhirnya apa? Dia bebas pajak tuh, bebas bea masuk. Contoh misalnya, ini yang paling banyak, mohon maaf, salah satunya barang-barang itu barang-barang dari Tiongkok tuh, dari Cina. Misalnya ada baju, produksi di Cina 10.000, gitu ya, kos produksi satu baju. Karena dia masuk ilegal, tanpa bea masuk, dia cuma bayar ongkos mengangkut barangnya aja, akhirnya dia bisa jual di sini dengan angka 11.000. Akhirnya pada saat dikompet dengan baju-baju domestik kita, ya kolaps baju kita, nggak mampu dia bersaing karena nggak dibatas, karena mereka masuk tidak ada bea masuknya, akhirnya rontok gitu. Nah, yang kayak gitu ya kita harus tegas, kita harus lindungi. Maksudnya barang-barang gitu ya harus kita batasi dan harus kita tutup. Jadi itu ya clearnya Mbak, maksud saya jangan sampai kita mengatakan bahwa jadi yang kita lawan ini juga salah satunya barang-barang impor ilegal segala macam, dan ini banyak. Itu yang tadi disebut salah satunya white label itu. Dia masuk tanpa label, terus sampai di Indonesia dicap labelnya, mereknya A, merek B, merek C, merek D gitu loh. Nah ini sekarang kita sama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Bea Cukai udah kita mitigasi dan itu udah kita batasin, gitu. Udah kita tahan, udah kita tindak gitu. Impor ilegal ini kan bisa kita temui bahkan di e-commerce juga, begitu Pak? Nah, ini contoh ya, karena Mbak tadi udah bahas di e-commerce. Jadi di e-commerce ini ada dua isu Mbak, isu produk dari luar sama isu mahalnya biaya
charging fee-nya tuh. Nah, makanya akhirnya kami kemarin Kementerian UMKM berdasarkan arahan dari Pak Presiden perintahkan ke kami harus segera dimitigasi. Nggak boleh masyarakat kecil ataupun UMKM kita yang jualan di e-commerce itu kena dampak. Jadi apa mitigasinya? Pertama, kita buat aturan, Mbak. Ini saya bicara dari yang charging fee-nya dulu ya. Jadi gini, kan rata-rata average biaya yang harus dibayar oleh UMKM di e-commerce kita itu kurang lebih sekitar 20%-an tuh. 20%-nya itu apa aja sih Pak Maman? 20% itu tuh ada dua hal, biaya layanan dan biaya promosi. Misalnya contoh, biaya yang harus di-charge dikenakan ke UMKM Rp20.000. Biasanya biaya layanan tuh 40%-an sampai 50% tuh dari 20.000. Artinya hampir setengahnya. Biaya promosinya sisanya itu. Nah, kita kemarin sudah keluarkan aturan bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk biaya layanannya wajib didiskon 50%. Jadi misal kalau tadi 20.000, setengahnya itu kan biaya layanan tuh kurang lebih 10 ribuan. Nah itu wajib didiskon 50%. Jadi mereka cuma bayar Rp5.000. Lalu ada nanya lagi, loh kenapa biaya promosi nggak dikenain diskon? Itu kan berbeda. Itu kan subjektivitas tergantung kebutuhan masing-masing usaha mikro, dia mau pakai paket promosi atau enggak. Itu dalam rangka tadi itu untuk meringankan beban kos produksi para UMKM. Namun kita masukkan syarat di situ, Mbak. Yang mendapatkan fasilitas diskon 50% ini bagi mereka yang memang produksi barang dalam negeri. Jadi kalau yang misalnya impor-impor itu nanti kita review semua tuh. Nah karena kan kita udah ada sistem nih sekarang yang udah kita bangun nih di Kementerian UMKM namanya Sapa UMKM. Nanti kita tinggal integrasi dengan e-commerce, lalu kita review tuh semuanya. Gitu. Ini semua dalam rangka untuk mempersempit ataupun mempersempit ruang gerak maraknya masuknya barang-barang impor-impor ilegal ini ke Indonesia yang akhirnya mengganggu produktivitas, aktivitas usaha para usaha-usaha mikro dan kecil kita. Baik, tadi Bapak sampaikan kita sudah ada sistem yang mensinkronize begitu ya dengan e-commerce. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk memperkuat sistem tersebut? Memang begini, tapi memang rata-rata ya sekarang di e-commerce kita udah pakai AI semua kok. Dan sistem kita juga di Sapa UMKM kita juga udah generate dengan beberapa teknologi AI gitu. Dan salah satu contohnya di sistem Sapa UMKM itu di kita juga udah kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan provider ataupun training AI. Karena kita tahu mau tidak mau, suka ataupun nggak suka, tantangan pemanfaatan teknologi kesempatan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi AI itu dalam rangka untuk memudahkan dia menghadapi tantangan ke depan. Semua pasti rata-rata sudah teknologi dan kita tahu bahwa pemanfaatan AI bisa lebih memudahkan cara kerja atau produktivitas mereka. Jadi sekarang udah kita dorong tuh dan kita udah tarik beberapa perusahaan untuk kasih pelatihan AI dan beberapa komunitas-komunitas tertentu. Baik, dengan upaya yang sudah dilakukan, teknologi juga berkembang sangat pesat sekali. Lalu apakah menurut Kementerian UMKM sekarang itu sudah naik kelas? Artinya kita sudah bisa secara signifikan terlihat mencapai tujuan UMKM untuk bisa go internasional? Memang begini Mbak, kalau kita mau membahas tentang UMKM yang naik kelas, ini faktornya banyak. Artinya parameternya itu banyak sekali. Ada yang melihat bahwa sebuah entitas usaha mikro atau kecil naik kelas itu kalau dia sudah masuk ke sektor formal, pegawai-pegawainya. Jadi rata-rata kan kebanyakan itu pegawai-pegawai atau pekerja di sektor mikro dan kecil itu mereka masih dianggap sebagai pekerja informal. Karena dia belum masuk dalam akses jaringan pengaman sosial atau perlindungan sosial kita. Kalau dilihat dari situ, trennya sudah luar biasa signifikan naik. Kalau dilihat dari situ. Tapi kalau dilihat dari kredit misalnya, itu juga
sudah banyak juga, tapi ada juga yang turun. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau kita mau melihat tumbuh kembangnya sebuah usaha mikro, dia sudah tumbuh ataupun tidak, memang faktor parameternya, indikator-indikatornya banyak sekali untuk dilihat. Nah, namun yang terpenting bagi kita sekarang adalah bahwa yang penting volume, jumlah misalnya yang bergeser dari sektor informal ke formal harus semakin banyak. Makanya kita bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, segala macam, kita dorong tuh semuanya mereka untuk bisa engagement atau mendapatkan akses BPJS gitu misalnya. Lalu dari sisi pembiayaan, kita dorong semua bank-bank tidak hanya sekedar memberikan akses pembiayaan, tapi lu juga harus kasih pembinaan dong, supaya mereka juga bisa menjadi peminjam yang bertanggung jawab, supaya jangan nanti malah kreditnya menjadi macet. Nah ini kita dorong terus sekarang ini. Itu. Terkait dengan pembiayaan, ini menarik sekali untuk UMKM, karena sebenarnya peminatnya cukup banyak, tapi bank ini juga harus cukup selektif agar NPL tidak naik begitu. Lalu apa upaya yang bisa dilakukan dari Kementerian UMKM? Karena bicara scoring, ini kan juga untuk UMKM sendiri belum ada scoring yang bisa diandalkan oleh bank maupun pembiayaan di luar bank begitu untuk UMKM. Gini, kalau kita melihat aspek pembiayaan, yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa ada dua pendekatan, Mbak. Bank sendiri kan dia harus melihat aspek administratif, bahwa dia dikunci dengan NPL kan, bahwa dia tidak bisa menyalurkan sembarangan begitu saja kredit-kreditnya mereka, karena dikhawatirkan kalau ini NPL tinggi, bank juga akan terkena isu suspend dan lain sebagainya. Maka dari itu pemerintah hadir dengan satu program yang namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Apa itu KUR? KUR itu sebetulnya mempertemukan antara dua mazhab, dua aliran. Aliran yang administratif untuk menjaga kekhawatiran bank mencegah NPL, dengan aliran realitas di lapangan yang bahwa literasi tentang pemahaman keuangan para pengusaha mikro dan kecil kita juga punya keterbatasan, Mbak. Mereka juga banyak juga yang mereka usaha otodidak, learning by doing, tapi mereka juga nggak paham tuh mengenai pembiayaan segala macam. Nah, ketemulah kita buat namanya program KUR. Nah, apa itu program KUR? Bunga normal. Kalau bunga normal itu kan kurang lebih 15%. Nah, sama pemerintah disubsidi kurang lebih 9-10%. Akhirnya mereka yang dapat fasilitas KUR cuman bayar bunga 6%. Jadi ringan bebannya gitu loh. Nah, aturannya dilonggarkan. Makanya kalau dalam banyak isu, kenapa KUR itu NPL-nya agak tinggi, di atas 3%, antara 3-4%, ya karena tadi itu. Memang nature dan behavior-nya dia diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di tanah air yang secara literasi keuangan, kemampuan manajemen dan pendidikannya tidak berbeda dengan yang mereka usaha-usaha kecil dan menengah ke atas yang memang mereka sudah cukup punya jam terbang pemahaman tentang literasi keuangan. Jadi titik temunya tadi di program KUR itu. Gitu. Salah satu kendala penyaluran KUR ini adalah jaminan untuk UMKM, karena banyak UMKM kita yang mungkin tidak punya jaminan tersebut. Betul. Apakah mungkin ke depannya ada potensi Kementerian UMKM bisa membuat pinjaman KUR yang di bawah 500 juta ini tidak memerlukan jaminan? Kalau sekarang kan di bawah 100 juta itu memang secara aturan tidak dimintakan agunan. Bawah 100 juta. Di atas 100 juta sampai 500 juta bunganya sama 6%, tapi harus ada agunan. Karena ya itu sebetulnya sudah kita tinggikan itu, dari awalnya cuma 50 juta dulunya, sekarang jadi 100 juta. Nah, dan Mbak, solusinya apa? Kita tidak buka, Mbak, di atas lewat dari 100 juta, tetapi dia bisa berkali-kali mengajukan. Kalau dulu cuma dibatasi 4 kali. Kalau dulu aturan tahun lalu itu
dibatasi cuma maksimal 4 kali. Misalnya dia sudah pinjam nih 100 juta. Oh, dia mau top up lagi nih untuk nambahin lagi yang kedua. Dia mau top up lagi nih yang ketiga. Top up hanya bisa sampai 4 kali. Nah, kalau sekarang kita buka bisa beberapa kali. Artinya itu solusi jalan tengahnya untuk mengantisipasi. Karena suka ataupun nggak suka, mau tidak mau, bank dia harus rigid dengan aturan administrasinya ini. Karena ada resiko kan, Mbak. Dia pada saat dia pinjamkan uang, kalau khawatir uangnya nggak bisa kembali, kan ini berdampak kepada performance banknya. Makanya keluar tadi dengan satu program titik temu, artinya program jalan tengah lah, yaitu KUR itu. Baik, Pak Maman, terakhir mungkin di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini, seperti apa sih target Bapak secara pribadi untuk UMKM kita di Indonesia? Ya, bagi saya sih, saya begini, Mbak. Saya tuh percaya bahwa kita tuh nggak akan mungkin, kita bukan manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah semangat kita untuk terus berupaya bekerja secara maksimal demi untuk memberikan kontribusi buat UMKM kita harus maksimal, harus sempurna, harus optimal. Nah, bagi saya itu aja. Dan mudah-mudahan di momentum HUT kemerdekaan RI ini 17 Agustus, saya mohon doanya bagi semua publik untuk bisa terus menjaga semangat dan konsistensi perjuangan kita itu. Semangat dan konsistensi untuk sama-sama membangun UMKM kita agar bisa tidak sekedar naik kelas, tapi juga bisa menjadi penguasa dan tumbuh. Sekali dan terima kasih. bisa menguasai pasar domestik kita dan bahkan kalau bisa udah bisa ke pasar luar negeri kan. Internasional ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Mbak Maria, makasih banyak buat Nusantara TV. Dan demikian dialog kami dengan Menteri UMKM Republik Indonesia. Saya Mariana, sampai jumpa. Bye-bye.